Pak, untuk Indonesian Cinema Night ini seperti apa sih Pak kerjasamanya awalnya bisa terselenggara seperti ini? Ya, sebetulnya kan ini kita udah mulai direktorat kami ada, saya ceritakan dulu ya. Ya. Direktorat kami ada, Direktorat Perfilman Muslim Media tahun 2020. Terus kebetulan juga sebetulnya timbulnya adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, di situ tuh mindset dari pemerintah itu berubah dari dasar undang-undang itu. Nah, mulai diaplikasikan terutama di ekosistem perfilman ya. Jadi pemerintah itu fasilitator dan regulator. Jadi, nah flashback dulu, biasanya dulu pemerintah tuh berpikiran sendiri, melaksanakan sendiri, kadang-kadang Oke. gitulah, pelaku yang dikirim itu cuma 2 tapi kementeriannya ada 12, 10, Oke. kayak gitu-gitu ya. Nah ini lebih murni memang kita perlu memahami ekosistem perfilman. Nah, kenapa kita masif mulai tahun 2021, 22 kan banyak yang menang, mulai seperti Dendam, kemudian Yuni. Nah, sebenarnya kita fasilitasi itu udah agak beberapa sebelumnya, tetapi mulai terlihat karena kita mulai membaca serius dengan direktorat kami ada ini, mulai membaca serius soal ekosistem tadi. Ada 7 ekosistem yang dilihat persoalan, posisi, kemudian apa yang dibutuhkan. Nah, itulah yang ada 7 itu ada dari kreasi, produksi, eksebisi, distribusi, kemudian literasi dan apresiasi, pendidikan perfilman dan arsip. Jadi 7 ini semuanya saling berkaitan gitu ya. Nah, seiring dengan itu dengan tahun 2021 ada Yuni seperti Dendam menang, tapi juga fasilitas kita, bahkan juga kita dapat bantuan produksi yang awal adanya matching fund. Kalau Oh, fasilitasi pengiriman ke luar negeri itu sebenarnya udah lama, udah lama. tapi kan tidak terstruktur dan tidak strategi apa yang mau diraih dan sebagainya. Bahkan anggaran itu juga naik turun yang nggak jelas gitu dan sebagainya. Nah, mulai tahun 2020, 2021 semua sektor yang ekosistem perfilman kita genjot. Nah, buah hasilnya adalah kemarin tahun lalu itu kita selain banyak menang juga memberangkatkan hampir puluhan gitu ya, ratusan pelaku film ke luar negeri di 24 festival di 18 negara. Bayangin, di tahun 2023 kan udah dimuat di Ya. media Kompas juga gitu dan contohnya. Nah, jadi dari situlah kita kemudian memang kalau kita ingin konsisten itu kita namanya ingin tampil di dunia ya harus konsisten. Ya. Konsisten itu tidak harus masuk kompetisi. Jadi semua sektor bisa bentuk dalam co-production, bisa bentuk talent gitu ya, talent, kemudian lab, kemudian market gitu ya. Market. Selain memang masuk di kompetisi dan sebagainya yang semuanya terus dicoba. Jadi kita harus konsisten hadir terus di dalam konteks internasional. Makanya aku bentuk tim internasional yang Mbak Vivian, EB yang mendedikasikan untuk yang mempunyai pengetahuan soal luar negeri dan itulah kemudian strateginya kita susun gitu sejak tahun 2021, kemudian mulai membuahkan kelihatan sekali di tahun lalu. Ya. Dan tahun ini bahkan kayak pengumuman kan setahun lalu oleh Mas Menteri gitu ya, matching fund didengar oleh semua orang. Ya. Jadi ya kayak tadi lihat ya di presentasinya Mas Alek itu dapat perhatian betul, akhirnya kita banyak ditemui dan buah hasilnya itu sebenarnya menguntungkan para pelaku. Setelah pengumuman matching fund di Cannes gitu kan semua orang kumpul di sana. Itu banyak yang dulu kan co-production mereka berjuang sendiri, kemudian negara tidak mendampingi. Begitu contohnya gitu. Jadi sekarang kan didampingi dan sebagainya. Jadi orang-orang luar apalagi pemerintah ya sangat respect soal kayak gini. Jadi dia kemudian pelaku-pelaku kita justru yang diajak. Seperti yang sekarang ini banyak membuahkan hasil, kita jadi fokus of Asia. Fokus Asia gitu, seperti tahun lalu di Busan itu luar biasa sekali gitu di Busan, kemudian sekarang nanti yang sekarang di Udine, di Bivan, Venice tadi udah ngejar-ngejar gitu bagaimana mereka sudah mendengar, bahkan kita sekarang didatangi CNC dari Perancis, Oke. Netherlands Fund itu juga datang sendiri ke kita gitu untuk ngajak kerjasama. Jadi luar biasa efeknya tapi itu semua sebetulnya karena buah apa yang dana dari negara atau uang dari kementerian atau APBN itu
apa dipakai secara strategis. Hmm. Nah, gitu loh. Itu juga utama ya gitu. Itu menjadi sangat penting, makanya bisa memberangkatkan banyak orang. Kemudian berbagai, bahkan kita kan ada film lama aja gitu ya diputar di sini, dan film baru juga diputar karena kita fokus Asia. Seperti itu sebetulnya pemikiran awalnya, dan Indonesia Night selalu mengiringi gini. Dulu kalau kita pingin bikin pavilion atau bikin booth, itu nggak jelas tujuannya. Oh. Iya kan? Sebetulnya nggak punya modal apa yang mau dimarketin, tidak punya modal filmnya masuk kompetisi atau tidak, atau talent yang masuk atau dan sebagainya. Kalau kita punya buat booth itu udah jelas, minimal Indonesia film kita, program kita yang script itu setahun penuh juga bisa dimasuki di dalam market. Belum film-film yang punyanya teman-teman ya gitu, dari PHB dan sebagainya. Itu aja tahun lalu itu yang spekta menurut saya ada di Busan. Itu pavilion kita sangat laku sekali, dan orang teman-teman pelaku juga mau janjian tuh udah nggak kemana-mana di pavilion kita gitu. Jadi janjian itu udah sebagai dokter. Jadi semua itu buah dari langkah-langkah yang strategis, itu yang harus dicatat utama. Dan kita tahu gitu, dan mana yang mau diraih dan sebagainya. Kalau utama kan itu udah pasti harus, karena kumpulnya seluruh dunia kita harus hadir, itu utama. Kemudian baru pasti Busan, ya kan. Nah baru kayak Venice, baru kayak genre nanti di Bifan, di Udine ini dan sebagainya. Karena horor kita kan perlu ditampilin. Nah itu horor itu apapun adalah aset Indonesia, ya kan gitu loh. Itu yang menurut saya harus kita juga tampilkan di internasional yang sesuai dengan genre dia gitu. Karena film-film kita juga udah berkualitas ya secara teknis pengambilan film dan sebagainya. Jadi bahkan kemarin di Busan ya tahun lalu itu Indonesia Night-nya itu kata direkturnya Covid sendiri yang dari Korea, katanya terbaik selama Busan ada katanya. Wow. Iya, itu ya mereka bicara sendiri soal bagaimana meriahnya, bagaimana luar biasanya Indonesia Night-nya kita pada saat di Busan itu contohnya. Jadi tapi ini kan jadi strategis kan, ketemu banyak orang. Tadi aja kita dari mana, dari Venice naik semobil orang dari Prancis, itu kenal banget soal Indonesia. Itu juga agak membanggakan juga, dari distributor dari Prancis itu bahkan dia mengikuti mengikuti perjalanan Indonesia yang di akhir-akhir ini, dia yang justru ngomong banyak cerita gitu. Jadi kita sama Alex kenal. Iya, gitu. Jadi kita kan ya biasa di under gitu, tiba-tiba kita udah mulai dikenal, kemudian diajak, bahkan menjadi kayak merasa primadona ya gitulah istilahnya. Banyak orang mulai mendekati Indonesia. Menurut saya sih ini langkah yang tepat ya menurut saya, dan kita sebagai pemerintah ya harus terus meneruskan bagaimana langkah-langkah strategis terus, karena kita selalu evaluasi dan anggaran itu bagaimana untuk dimaksimalkan untuk hal-hal yang untuk kepentingan pelaku dan sebagainya. Pak, untuk 3 film itu kurasinya 3 film yang in competition dan retrospektif itu dari kita kah atau siapa Pak? Dari pemilihannya. Dari kurasinya seperti apa? Sebetulnya itu dari usulan kita, tapi diterima di Udine kan gitu. Tentu kan kita melihat perjalanan film ya, film yang punya highlight film Indonesia kan gitu ya. Itu pasti ya kenal lah. Dari 3 itu kan juga punya pengaruh Cunani, Kudesa dan sebagainya. Kudesa aja baru-baru ini kan jadi pembicaraan di Indonesia kan juga gitu. Jadi punya momen-momen yang dia memang meng-highlight film Indonesia. Tentu sebetulnya lebih dari itu, tetapi kayaknya yang diterima dari Udine itu gitu dan sebagainya. Jadi saya pikir kan bagus juga ya film-film lama, dan kita lagi dorong soal arsip film tadi dengan Venice juga lagi pembicaraan soal film-film lama kita dan sebagainya. Jadi tidak hanya nanti tampil di Venice gitu, tapi juga film-film lama kayak bagaimana restorasi kearsipan, bagaimana kemudian tampil di Fokus. Nanti moga-moga juga bisa diterima di Venice. Berarti next bakal lebih ini nggak Pak, untuk arsip-arsip film lama kita tuh betul. Bakal diiniin lagi sama Dirjen, digenjot lagi apa seperti dong. Kita kan memulai digitalisasi, kemudian udah restorasi kan gitu ya. Itu penting menurut saya, karena itu sebetulnya bergulirnya bagaimana kita memahami film Indonesia harus terus. Kemudian bahkan kita sedang kayak mendigitalisasi naskah-naskah skrip yang di puluhan tahun yang lalu itu, karena
sebetulnya cerita di zaman itu sebetulnya bercerita soal apa sih, soal trennya kemana sih ceritanya dan sebagainya gitu, cara pemikirannya penulis pada saat itu kayak apa sih, Iya, itu kan dilihat dari skrip-skripnya itu yang kita kerjasama dengan Cinematheek dan sebagainya, men-scan itu tuh, mendigitalisasi naskah-naskah kuno. Pak, pertanyaan terakhir saya nih Pak, kalau untuk ini tuh berarti untuk kehadiran Indonesia atau kementerian dalam festival-festival film dunia ini sebagai bentuk support, benar-benar support dari pemerintah untuk memajukan industri ya Pak? Iya, kami sebetulnya kita jangan bicara soal industri ya, Oke. karena sebetulnya sekarang tuh industri dan tidak itu sebenarnya cuma berkaitan juga. Tumbuhnya itu sebenarnya bersama-sama karena semakin gini, kita kan pengen jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Itu kan tentu tidak terlepas juga sebetulnya kriterianya dari industri juga. Karena semakin banyak orang menonton film Indonesia ya semakin bagus kan. Artinya literasi, kepercayaan, trust, dan itu yang harus didengungkan terus seperti dulu. Makanya saya punya program nobar gitu. Nobar itu tidak hanya soal nobar yang kemudian hanya sekali-sekali, enggak, nobar yang untuk seperti petualangan Serena, Exil kemarin, Tegar, Invisible Hope, itu sangat kita sebagai film-film inklusif. Bagaimana waktu di bioskop juga kita bantu nobarnya di 10 kota contohnya dan sebagainya, yang itu ala produser, jadi tidak kita gitu. Jadi kita memang beli tiket biar dapat hype-nya di minggu pertama, biar tidak turun. Iya. Itu juga dipikirkan gitu ya. Karena setelah saya lihat dengan nobar-nobar itu, banyak orang yang awalnya hanya tidak mau rugi karena biasanya nonton film Hollywood, film apa dan sebagainya, mulai senang film Indonesia karena awalnya dari nobar. Oh, film Indonesia ternyata bagus-bagus ya. Nah, baru kemudian tidak perlu nunggu nobar lagi lah. Nah, kayak gitu jadi menumbuhkan penonton baru untuk film Indonesia. Jadi saya teruskan, bahkan saya anggarkan saya lebih tinggi karena memperkuat tadi literasi, trust, kepercayaan film Indonesia. Karena saya yakin film Indonesia sekarang lumayan berkualitas, jadi nggak perlu kita takut untuk nyatanya menang di beberapa festival. Jadi artinya sebetulnya itu yang penting harus tahu masyarakat Indonesia bahwa film kita itu sudah berkualitas. Ada lagi? Udah memulai.